Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu dosen yang terhormat, beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar bagaimana cara memanfaatkan emas. Kemudian kita juga sudah belajar bagaimana cara membuat video sederhana hanya menggunakan software PowerPoint. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana kita menyiapkan ujian secara daring, terutama ujian yang sifatnya tertulis, di mana mahasiswa akan kita minta untuk mengunggah jawaban mereka di emas. Baik, Bapak Ibu sekalian, langsung saja bagaimana kita mempersiapkan ujian tengah semester kita dengan menggunakan fasilitas emas. Kita buka emas kita. Contohnya adalah emas yang sudah kita buat. Saya akan memperlihatkan salah satu contoh kelas yang sudah saya siapkan UTS-nya. Kebetulan adalah kelas internasional. Seperti kita lihat di sini, ini adalah materi-materi yang sudah disampaikan ke mahasiswa, dan saya sudah memberikan pengumuman ke mahasiswa mengenai informasi UTS seperti ini. Jadi kontesnya akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 24 jam 1. Nah, ini informasi ini muncul di mahasiswa, tetapi soalnya sendiri yang meskipun sudah saya buat ini di bawah, itu sementara ini akan di-hide oleh mahasiswa. Sehingga mahasiswa akan melihat emas saya seperti ini. Kita dulu sebagai mahasiswa. Ya, ini adalah informasi yang muncul di websitenya mahasiswa. Jadi mereka belum bisa melihat soal ujiannya, tetapi informasi tentang ujian ini sudah mereka dapatkan. Kita akan langsung saja bagaimana kita membuat informasi semacam ini dan bagaimana kita menyiapkan ujian untuk mahasiswa. Saya akan menggunakan kelas yang lain sebagai praktek. Saya akan menggunakan kelas pelatihan PJJ di sini. Ya, kita buka kelas kita, kemudian di sesi yang ada ujiannya, misalnya kita ingin membuka satu sesi lagi, kita akan typing on di sini. Kita misalnya di sesi ini kita akan buat ya sebagai sesi UTS. Oke. Yang saya lakukan adalah yang pertama saya akan membuat informasi dengan menggunakan label. Label ini gunanya untuk memberikan informasi tadi. Nah, misalnya informasinya adalah UTS akan diselenggarakan pada Senin 23 Maret pukul 13.00 sampai dengan 14.00. Pastikan Anda online pada waktu tersebut. Jika Anda mengalami kendala dengan akses internet di rumah Anda, silahkan informasikan ke saya lebih awal. Selebihnya, ini informasi yang akan kita sampaikan ke mahasiswa. Nah, untuk memberikan penegasan waktunya kapan, kita kasih bold, begini bold, dan kita berikan warna yang lebih terang. Kemudian kita simpan. Ya, dengan begini maka ini sudah muncul, tapi saat ini masih di hide ke mahasiswa, jadi mahasiswa masih belum bisa lihat. Bagaimana cara unhide-nya, mengaktifkannya? Tinggal di show with seperti ini, maka ini akan muncul di mahasiswa. Nah, ini kita ubah juga agar dia bisa dilihat show. Nah, informasi ini akan bisa dilihat oleh mahasiswa kita. Scroll sebagai mahasiswa, itu akan muncul seperti ini. Ya, masih UTS. Nah, tinggal kita menyiapkan soal ujiannya dan bagaimana mahasiswa mensubmit hasil ujian mereka.
Kita balik lagi ke menu dosen. Karena ujian kita adalah ujian tulis, asumsinya pada saat ini, maka kita menyiapkan tempat untuk mahasiswa mengupload hasil ujian mereka. Kita klik editing on, ya, ke bawah, kita add activity di sini, ya. Kemudian kita klik assignment, klik assignment. Nah, kita misalnya masukkan ini, silahkan unggah hasil ujian Anda di sini. Nah, description-nya ini bisa kita tuliskan soal kita dan aturan-aturannya, atau dibiarkan kosong juga tidak apa-apa. Kalau memang kita ingin mahasiswa langsung melihat soal ujian dari file yang kita unggah. Misalnya saya ingin menampilkan di sini informasi ujian saya, misalnya ujian UTS tahun 2019 yang lalu, ya, seperti ini. Nah, misalnya saya copy seperti ini, ya, saya kopikan ke sini. Nah, maka dia akan ini tinggal dibuat. Kalau kita ingin sekaligus soalnya, kita unggah ke situ juga bisa. Kalau ini petunjuk jawabannya, ya, seperti ini. Nah, kita share description biar mahasiswa bisa melihat. Tapi nanti kita atur waktunya, kapan mereka bisa melihat dan kapan mereka harus mensubmit ujian kita. Misalnya tadi kita sudah buat informasi bahwa ujian akan disubmit hari Senin jam 1, ya. Maka kita atur ini waktunya Senin tanggal 23 Maret jam 1. Ini batas mahasiswa mulai bisa memasukkan. Kapan batas terakhir mereka harus mensubmit? Hari yang sama, ini jam yang berbeda, misalnya 1 jam saja, kita atur di jam 14. Misalnya bisa kita abaikan. Nah, bagaimana mahasiswa mengunggah hasil ujian mereka? Bisa ada 2 pilihan, bisa menggunakan online text, artinya mahasiswa langsung menulis di web, atau menggunakan file submission. Saya misalnya menggunakan file submission. Artinya kita meminta mahasiswa untuk mengunggah jawaban mereka. Nah, kita bisa menentukan berapa file yang bisa diunggah seperti ini. Misalnya saya hanya menghendaki 1 file saja, biar tidak repot. Kemudian berapa maksimum file yang bisa diunggah, ukurannya berapa, di sini 100 MB, saya rasa cukup. Kemudian, nah ini file-file apa yang bisa kita terima dari mahasiswa. Misalnya saya hanya menghendaki file yang dokumen saja. Jadi dokumen file, di sini kita klik. Nah, misalnya dokumen pun kita hanya menerima yang PDF, kemudian Word atau Word yang versi lama atau versi baru di sini. Atau kalau mahasiswa mau unggah dalam bentuk image, kita bisa fasilitasi mereka, misal dalam bentuk JPG, PNG, JPEG, JPG. Ya, ini misalnya beberapa file yang kita bisa terima dari mahasiswa. Nanti kita perlu menginformasikan ke mereka untuk file ini agar mereka bisa langsung menyiapkan jawabannya dalam bentuk file-file yang kita kehendaki. Setelah itu udah save kita begini. Nah, maka ini sudah muncul. UTS kita sudah muncul seperti ini. Nah, agar mahasiswa tidak lihat pada saat ini, maka kita perlu hide dulu. Nah, ini dia, kita hide. Oke. Sehingga meskipun soalnya sudah kita siapkan, sudah lengkap semuanya, mahasiswa tetap belum bisa melihat soalnya. Mereka hanya bisa melihat informasi tentang ujian tersebut. Seperti ini. Ya, ini informasinya, tapi soalnya belum keluar. Baik, demikian Bapak Ibu untuk menyiapkan ujian berbasis tulis bagi mahasiswa menggunakan Mas. Terima kasih.